Tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma'atah qalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin taqlihakum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatan lil alamin, yang mana dengan memberikan kita rahmat, yang mana dengan kita diberikan hidayah dan kenikmatan sehat pada hari ini. Tidak lupa dari itu kita haturkan yakni selawat dan serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawalhiyakum Allah taala hadikum talazim wal mukrafan al-mukarram wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mukramah yaqut tahiyati innallaha ta'afu mansuhu subah, bahwasanya ada salah satu hal yang membawamu kepada salah satu hal yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita untuk berkaca untuk dari apa yang kita lakukan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sehari-hari dan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita untuk meminta puja dan pujian dari orang lain. Apa yang kita lakukan? Sedekah. Imanmu, takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan ibadahmu. Lalladzina akhuhu mansukan subhim minallahi iman. Bahasanya seringkali iman itu tidak akan bermanfaat bagi dirimu di nanti pada masa akhirat, ketika kita menganggap iman kita itu lebih baik daripada orang lain. Mengapa seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada umatnya untuk menjauhi rasa untuk himbauan, rasa untuk membanggakan diri, rasa untuk dipuji, rasa untuk ingin disungkani, rasa untuk dimuliakan oleh orang lain. Mengapa kita ketika kita merasa sudah baik, mahkul mutakarrihi qul mitalhazik, bahwasanya kita sudah merasa terbaik di mata Allah, kita merasa sudah cukup dengan ibadah kita seakan-akan mencaci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kita seakan-akan merendahkan orang-orang yang tidak pernah bertaat kepada Allah, kita merendahkan orang-orang yang tidak melakukan salat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk dicaci orang yang tidak beriman? Apakah untuk direndahkan orang yang tidak bertaat kepada Allah? Apakah untuk dikucilkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Yang mana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya bahwasanya man sahuyukum minallahi kafirun, barang siapa yang untuk menemukan orang-orang kafir, bakhrik minallahi takhiyakum minallahi subahdat, bahwasanya bawalah mereka itu dalam kebaikan. Orang-orang kafir itu tidak membutuhkan ilmu agama Islam kita. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak membutuhkan dan tidak percaya akan ilmu kita. Tetapi apa yang didakwahkan oleh Rasulullah itu adalah sifat-sifatnya, sifat sabarnya, sifat rendah hatinya. Di Islam itu tidak dianjurkan untuk rendah diri, tapi rendah hati. Kalau sesama manusia itu tidak perlu rendah diri, tapi perlu rendah hati. Kalau kita untuk merendahkan diri di dalam Islam tidak dianjurkan, tapi untuk rendah hati, tadi merasa rendah hatinya kepada orang lain, tidak merasa sombong, tidak merasa untuk lebih dari orang lain, itu diajarkan di dalam Islam. Tapi untuk merendahkan diri kita sendiri, merendahkan dari penilaian kita, di dalam Islam itu tidak dianjurkan. Nah, bagaimana cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan pada Sayyidina Umar, bahwasanya ketika engkau berdakwah tidak harus dengan kekerasan. Ketika engkau melakukan kebaikan dengan apa yang kita lakukan itu tidak harus dengan ilmu, tapi dengan penerapan. Kalau hanya kita berkata ilmu, semua orang berilmu, tapi belum tentu semua orang itu bisa menerapkan ilmunya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita mengajarkan kepada umat tidak hanya dengan lisan, tapi dengan perkataan ataupun perlakuan. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu menghiraukan, kita tidak perlu untuk mencaci orang lain yang tidak sholat, kita bawa mereka ke jalan fitrah. Kita tidak perlu untuk memandang sebelah orang lain. Kenapa? Mahkuyaku tadaqdi minan naur wa minas sholat, bahwa percayalah bahwa sholatmu itu membawa kepada hal yang tidak baik. Ketika dengan sholatmu kau merasa bangga dengan imanmu, jangan merasa cukup dengan ibadahmu, merasa kurang kalau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang berpikir sudah cukup saya beribadah, sudah cukup saya tahajud, sudah cukup saya sholat hajat, tetapi sesuatu yang kita inginkan itu tidak terkabulkan di mata Allah.
Apa kata kuncinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwasanya seringkali doa-doa umatnya itu seringkali tidak terkabulkan. Apa yang mereka inginkan di malam sepertiga malam, terkadang mereka tidak diinginkan, tidak tercapai. Nah, apa rahasianya di dalam kitab suci Al-Qur'an? Bahwasanya Allah berfirman, la yaqum minallahi yaqum minallahi dazika wal nadirahu subulan mahyakul min ahirum ahyakun nasibah. Bahwasanya sesuatu yang baik itu akan didatangkan lebih dulu, tetapi sesuatu yang mungkin tidak baik itu Allah tunda. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita untuk bersangka buruk kepada manusia saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk berprasangka buruk kepada takdir Allah, sedangkan Allah lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Seringkali kita merasa itu buruk di mata Allah, tapi belum tentu buruk bagi kita. Nah, kalau kita untuk mencari kemampuan kita tidak mampu untuk mengejar dunia dan akhirat. Tapi karena rahmat Allah, kita mampu mengimbangi balance antara dunia dan akhirat itu tuh seimbang. Kita ibadah oke, kita mengejar dunia oke. Nah, itu yang terbaik. Tidak hanya sekedar ibadah terus, tidak seperti itu. Kita kerja terus tidak seimbang, tidak balance. Nah, yang artinya seimbang itu tidak berada di samping kanan, tidak berada di samping kiri, wasato, di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu para saudara sekalian, kalau kita menganggap diri kita itu alimukuh, bahwasanya menganggap alim, sangat alim, nah tidak perlu kita untuk ketika melihat orang lain itu tidak beriman, tidak bertakwa, tidak melakukan sholat, tidak beribadah, tidak sedekah, tidak perlu kita untuk kucilkan. Nah, kalau yang hal terbaik yang kita lakukan, jika tidak dilakukan oleh orang lain, jangan merasa yang terbaik, tapi berusaha untuk lebih baik lagi. Karena kalau kita mengusahakan untuk yang terbaik, sampai kapanpun kita akan tidak menemukan yang sempurna di mata Allah. Tetapi kalau kita mencari kesempurnaan kepada Allah, Allah mempunyai. Tapi ketika kita mencari kesempurnaan kepada manusia itu, sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan. Oleh karena itu Allah menghimbau bahwasanya ma'kul hakul mandazik minallah subhanan ma takhdimukul mubadif. Bahwasanya ketika engkau mencari pasangan, mencari teman, carilah orang-orang yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang diridai seperti apa? Yang membawamu ke jalan yang fitrah. Bakhali yakuna munsibal an takdif rahmanullah dazif. Bahasanya ketika aku menemukan orang-orang yang memang baik di mata Allah, tapi sikapnya, perilakunya di mata manusia itu buruk, apa gunanya untuk kita beribadah? Kalau sikap kita kepada orang lain itu buruk, apa gunanya untuk kita untuk bersikapnya kita buruk, tapi sikapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala buruk. Nah, baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Nah, oleh sebab itu kalau kita mencari penilaian manusia, sampai kapanpun kita tidak akan sempurna dan sampai kapanpun kita tidak akan baik. Tapi ketika kita mencari penilaian Allah yang mungkin di mata orang lain itu buruk, bisa jadi di mata Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala itu hal yang terbaik. Oleh karena itu kita tidak patut untuk mencari pendapat yang mungkin itu meragukan ibadah kita. Kalau kita merasa sudah benar di mata Allah, sudah benar di mata akidah, sudah benar di dalam syariah, kita lakukan selama itu tidak merugikan oleh orang lain. Nah, oleh sebab itulah yuk para saudara sekalian, jangan merasa untuk cukup dengan ibadah kita. Kita lakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ibadah yang membutuhkan pahala itu diri kita sendiri dan yang mendapatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Jabbar bahwasanya mengatakan man zuzikha min Allah nakha nakiran istaqam wa sabah min Allah taqaffaf man dakhaku taqayyun Allah safirah. Bahwasanya ketika kau merasa dirinya itu adalah hal yang terbaik, maka lakukan hal-hal yang baik. Ketika kau merasa itu buruk, maka hindarilah hal-hal yang buruk. Apa makna dari kata-kata tersebut? Kalau kita sudah merasa yang terbaik, carilah hal-hal yang baik, biasakan cari hal-hal yang baik. Kalau kita sudah merasa diri kita itu buruk, maka carilah tetap hal-hal yang baik. Karena ketika kita mencari yang terbaik, terbentuk dari hal-hal yang baik. Oleh karena itulah, ayo para saudara sekalian, kita untuk kembali ke fitrah. Tidak harus kita menghakimi orang lain, tidak harus kita menghakimi ibadah orang lain, kita tidak harus menghakimi kejayaan orang lain, kita tidak harus menghakimi apapun yang dilakukan oleh orang lain. Bisa jadi kita di mata kita itu salah, tapi belum tentu di mata Allah itu salah. Oleh karena itu perlakuan kita itu ayo kita perbaiki, entah kepada orang lain, entah pada diri kita sendiri, entah itu kepada orang tua, entah itu pada saudara, entah itu kepada guru, apalagi orang menyampaikan ilmu kepadamu.
Kalau kita rasa ta'zim, rasa rendah hati, rasa iri dengki kepada saudara, kepada guru, bagaimana akan kita sukses dunia sedangkan kita tidak mengejar akhirat? Dan kalau kita sudah merasa sombong, sudah merasa lebih, sudah merasa ingin dipuja dan ingin dipuji, ingin dimuliakan, kalau kita sudah mempunyai ilmu yang lebih, yang dikatakan oleh wali Allah, kalau kita sudah orang yang terbaik, bukan yang merasa dirinya itu baik. Orang yang terbaik itu tidak merasa dirinya itu baik, dan orang yang alim tidak merasa dirinya itu alim. Tapi orang yang alim tampaknya alim, belum tentu alim dan tawadu di mata Allah. Tapi ketika kita sudah tahu tawadunya, orang yang semakin banyak ilmu itu semakin tawadu, semakin untuk tidak menghakimi. Nah, kalau kita sudah tahu dengan ilmunya, ayo kita jangan sering untuk menghakimi orang lain. Ayo kita sering untuk merimbangkan diri. Ayo kita sering berintrospeksi kesalahan kita. Jangan berintrospeksi kesalahan ataupun kesalahan dari orang lain, karena belum tentu kita benar. Kalau orang lain itu salah, belum tentu kita benar. Nah, ayo para saudara sekalian, kita untuk kembali ke fitrah. Kita ajak teman-teman kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah tidak hanya dengan kata-kata, untuk berdakwah tidak hanya untuk dasar hal apapun, tapi ketika berdakwah itu mengajak hal-hal yang tidak baik untuk menjadi orang-orang yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal jarih yang paling terus diamalkan, terus mendapatkan kita amal jariyah, amal pahala terus mengalir, itu adalah ketika kita membawa orang-orang yang dulunya bermaksiat, membawa diri kita itu kepada hal yang baik, dakwahnya, perilakunya, tutur katanya. Nah, seperti halnya orang-orang yang mencuri, orang-orang yang sering melakukan maksiat, kita bawa ke dalam Islam, kita sering ajarkan sholat, kita sering ajarkan amalan, hal apapun, itu yang disebutkan dengan amal jariyah salah satunya. Ayo kita bersecara sekalian, kita ajak orang lain, kita ajak saudara kita, saudara mukmin kita untuk melakukan amal-amal yang baik, ibadah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita terpilih dan menjadi bagian umat Rasulullah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan semoga senantiasa kita punya rasa tawadu, dan semoga senantiasa kita mempunyai ilmu yang berkah dan berkaromah. Tahyakum minallahi ta'dir Muhammadin sahkurum minallahi tahayak man jahul dakwa baharuf minallahi haqqan minallahi ta'mani akhirul qalam sabahku minallahi qaik wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.